Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi, kita kembali bertemu bersama-sama pagi hari ini, dan kita menyediakan diri kita, menyediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Kau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi dan berkati kami semua, agar firman itu boleh menjadi berkat dan kekuatan, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita di dalam Mazmur pasal yang ke-95. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan melalui bagian firman Tuhan saat ini. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita yaitu menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Nah, pagi hari ini hal yang pertama yang akan kita perhatikan, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dan taat kepadanya melalui firman yang kita baca saat ini. Yang pertama yaitu kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai dan nyanyian mazmur. Itu yang pertama. Datang menghadap kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, sorak-sorai dan nyanyian mazmur. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan, dikatakan marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jadi kita memperhatikan cara kita menghormati Tuhan, cara kita taat kepada Tuhan lewat bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 95 ini. Yaitu yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan, menghadap wajahnya, mencari wajahnya. Dengan apa? Dengan sorak-sorai. Dengan apa? Dengan nyanyian syukur. Dengan apa? Dengan nyanyian mazmur. Karena apa? Karena
Tuhan adalah Allah yang besar. Tuhan adalah Raja yang besar. Raja yang apa? Yang mengatasi segala Allah, yang mengatasi segala ilah-ilah di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita patut datang di hadapannya, patut datang dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, dan dengan nyanyian mazmur kepadanya. Allah kita adalah Allah yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, yang mengatasi segala-galanya. Bahkan segala-galanya adalah kepunyaannya. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sana dikatakan, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung adalah kepunyaannya. Kepunyaannya laut, darat, semua adalah ciptaan daripada Allah kita. Allah yang besar, Tuhan yang besar. Itu sebabnya lewat firman Tuhan, bagian yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kita menghormati Tuhan dan taat kepadanya, yaitu datang di hadapannya. Datang dengan nyanyian syukur, datang dengan sorak-sorai, datang dengan nyanyian mazmur di hadapannya. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dan taat kepadanya. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saya bacakan bagi kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yang kedua, cara kita menghormati Tuhan dan taat kepadanya, yaitu yang kedua, kita harus datang sujud menyembah kepada Tuhan. Ya. Sujud menyembah kepada Tuhan. Satu sikap di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang sujud dan menyembah kepada Tuhan adalah orang yang mengagungkan Tuhan. Pagi hari ini, kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kita dikatakan sebagai umat ciptaannya, Tuhan yang menjadikan kita. Lebih daripada itu, kita adalah umat gembalaannya. Kita adalah kawanan domba daripada Allah itu sendiri. Sebagai gembala kita yang agung, mari kita mau belajar untuk apa? Sujud menyembah kepada Tuhan. Di dalam hidup kita hari-hari yang kita jalani, belajarlah untuk terus menyembah hanya kepada Tuhan. Karena apa? Kitalah kawanan domba gembalaannya. Kita adalah umat ciptaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita adalah kawanan domba gembalaan daripada Tuhan, kita yakin, kita percaya, Dia Tuhan yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Sebagai gembala agung kita, Dia Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Daud di dalam Mazmur 23 mengungkapkan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Allah yang menyediakan segala yang diperlukan oleh Daud. Bahkan di dalam perjalanan kehidupannya, Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada gembala yang baik, yaitu Allah yang beserta dengan dia. Kita yang ada pagi hari ini, menjalani hidup kita di hari-hari ini, yakinlah kita adalah kawanan domba gembalaan daripada Tuhan, gembala agung kita. Percayalah bahwa Dia Tuhan yang akan menyertai setiap langkah hidup kita. Dia Tuhan yang akan memelihara kita. Dia Tuhan yang akan menuntun kita. Bahkan Dia Tuhan yang akan menyediakan segala yang kita perlukan dan butuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya hal yang kedua yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan, wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yaitu kita mau sujud menyembah kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu kita harus belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus belajar
dengar-dengaran kepada Tuhan. Di dalam ayat 7 bagian terakhir sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan bagi kita. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Hal yang ketiga yaitu, mari kita mau dengaran kepada Tuhan. Dikatakan pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini kita dengar firman yang mengajar kita untuk taat kepada Tuhan, firman yang mengajar kita untuk menghormati Tuhan, mari dengar baik-baik. Mari kita mau lakukan itu di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar Tuhan ya adalah wujud dari kita menghormati dan taat kepada Tuhan. Lakukan itu di dalam hidup kita, supaya kita tidak seperti orang-orang Israel yang dikatakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang sesat hati, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama selalu mendengar Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selalu mendengar firman di dalam kehidupan kita, mendengar suara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap waktu, setiap saat ketika firman disampaikan, mari kita dengar dengan baik, dengar dengan sungguh-sungguh, supaya kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan, yaitu kita menjadi orang-orang yang menghormati dan taat kepada Tuhan. Ingat orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa yang jumlahnya kurang lebih 3 juta orang keluar dari Mesir. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb, generasi pertama, yang masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah perhentian yang Tuhan janjikan. Kenapa yang lain tidak masuk? Yang lain dibinasakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Sekalipun apa? Sekalipun mereka sudah melihat perbuatannya. Ya, di dalam terjemahan lain, sekalipun mereka sudah melihat mujizat demi mujizat di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan. Ada banyak orang yang melihat mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang juga tidak setia kepada Tuhan, sekalipun sudah menikmati banyak mujizat di dalam kehidupan. Tetapi kita yang ada pagi hari ini, mari kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Dikatakan, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaraku, ya janganlah keraskan hati. Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan, ya lewat firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. 3 hal yang sudah kita lihat pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, kita datang kepada Tuhan menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian mazmur dan sorak-sorai. Yang kedua, kita datang sujud menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan yang ketiga, kita mau dengar kepada suara Tuhan lewat firman di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar itu menjadi rema dan berkat dalam hidup kami. Sepanjang hari di dalam perjalanan kami, dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami sekalian. Tuhan yang menolong dalam segala yang kami upayakan dan usahakan, buat berhasil ya Bapa sepanjang hari ini. Dan
dan Engkau Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Karuniakan kesehatan, karuniakan kekuatan kepada setiap kami di sepanjang hari ini. Dan kami terus memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami akan melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.